Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar two-way ANOVA dengan menggunakan software Minitab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk two-way ANOVA tanpa interaksi dulu ya, tanpa interaksi. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan two-way ANOVA dengan interaksi. Nah, kita review sekilas ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa ANOVA itu terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi di sini ada ANOVA satu arah hanya terdiri satu faktor dengan dua atau lebih level. Kemudian ANOVA dua arah terdiri dua faktor masing-masing dengan dua atau lebih level. Kemudian faktor menghasilkan efek utama sehingga di sini terdapat dua efek utama. Nah, seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya bahwa two-way ANOVA itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu two-way ANOVA dua arah tanpa interaksi, kemudian two-way ANOVA dengan interaksi, seperti itu. Nah, jadi kalau tanpa interaksi itu pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Jadi tidak ada interaksi di sana. Kalau dua arah dengan interaksi, kedua faktor tersebut saling berinteraksi apakah berikan pengaruh terhadap variabel respon seperti itu. Nah, ini ya gambarannya kemarin yang saya jelaskan bahwa kalau tanpa interaksi antara faktor satu dengan faktor kedua itu tidak memberikan pengaruh signifikan. Kalau interaksi ada kemungkinan interaksi keduanya dua faktor tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, rumus umum untuk two-way ANOVA tanpa interaksi seperti ini. Jadi tabel ANOVA-nya seperti ini. Jadi kita akan menghitung sum of square untuk faktor A, kemudian sum of square untuk faktor B, kemudian sum of square error, kemudian sum of square total. Kemudian kita hitung degree of freedom. Degree of freedom ini A itu adalah banyaknya faktor untuk faktor A-1. Jadi kalau misalkan nanti faktornya ada 4, maka degree of freedom-nya itu 4 min 1, 3. Kemudian degree of freedom B-1. B itu adalah jumlah faktor untuk faktor B. Jadi misalkan kalau faktor B-nya itu 5, maka degree of freedom faktor B itu 5 min 1, berarti 4. Kemudian degree of freedom untuk error itu A-1 kali B-1. Jadi seperti ini. Kemudian kita menghitung min of square-nya, skor B, min square B, kemudian min square error, kemudian baru kita menghitung F hitung untuk masing-masing faktor. Nah, ini bisa kita hitung secara manual, bisa juga kita menghitung dengan menggunakan software Minitab. Nah, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan software Minitab. Contoh soal. Jadi ini kemarin yang saya tunjukkan ya. Dalam contoh, jadi di sini ada mesin 1 sampai mesin 4. Kemudian ada operator 1 sampai operator 5. Kita ingin menguji apakah mesin 1 dan sampai mesin 4 ini memberikan pengaruh terhadap spacer length ini dan juga apakah apakah operator ini hasil spacer length-nya berbeda apa enggak. Jadi kita ingin menguji dua faktor ini. Faktor 1 itu adalah mesin, perbedaan mesin, faktor 2 itu perbedaan operator. Apakah memberikan pengaruh terhadap spacer length-nya? Apakah mesin-mesin ini, jenis mesin ini ada perbedaan spacer length-nya? Maka kita membuat hipotesisnya. Nah, ini hipotesisnya ya. Jadi apakah memberikan pengaruh operator efek? Nah, jadi di sini H0-nya kalau kita tuliskan dalam bahasa statistik ya. Jadi mu 1C sama dengan mu 2C sama dengan mu 3C sama dengan mu 4C seperti ini. Kemudian that is alfa 1 sama dengan alfa 2, alfa 4 sampai alfa 5 itu sama dengan 0 karena operatornya kan ada 5, maka di sini sampai 5 ya. Jadi sama dengan 0 ini tidak ada pengaruh atau H1-nya paling tidak ada satu operator yang memberikan pengaruh atau berbeda dengan yang lainnya. Jadi paling tidak ada satu operator yang memberikan pengaruh terhadap memiliki spacer length yang berbeda. Jadi paling tidak ada satu operator yang memberikan pengaruh. Kemudian
Yang kedua, mesin efek. Jadi H0-nya sama ya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Mesinnya tadi kan ada 4 ya, operatornya ada 5. Nah, H0, H1 paling tidak ada satu mesin yang memberikan pengaruh terhadap yang berbeda dengan yang lain ya. Tuh. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa yang lebih sederhana, H0 itu tidak ada pengaruh perbedaan operator terhadap spacer length. H1-nya, hipotesis alternatifnya, paling tidak ada satu operator yang berbeda. Ya, paling tidak ada satu operator yang berbeda. Atau bisa dikatakan ada perbedaan spacer length pada operator yang berbeda. Mesin H0 yang tidak ada pengaruh perbedaan jenis mesin terhadap spacer length. H1 paling tidak ada satu jenis yang berbeda, jenis mesin yang berbeda. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan Minitab? Kita lihat Minitab. Oke, jadi kan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini adalah data kita, struktur data kita, maka kita masukkan di Minitab seperti ini. Nah, dimasukkannya itu struktur datanya seperti ini di Minitab. Jadi nggak langsung tabel seperti ini, kita nggak memasukkan struktur data seperti ini, tapi kita mengurutkannya dalam satu kolom. Jadi misalkan operator 1 untuk mesin 1 itu spacer length-nya berapa? 46. Operator 1 untuk mesin 2 56. Operator 1 mesin 3 55. Operator 1 mesin 4 47. Nah, begitupun operator 2 untuk mesin 1 54 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai operator 5 sampai mesin 4 55. Jadi prinsipnya operator itu dijadikan satu kolom ya. Operator dijadikan satu kolom, mesin dijadikan satu kolom. Kemudian variabel responnya spacer length ini dijadikan satu kolom. Nah, sudah seperti ini struktur datanya. Kita keluarkan dengan menggunakan Minitab. Caranya bagaimana? Klik Start, kemudian ANOVA, kemudian General Linear Model, kemudian Fit General Linear Model. Nah, ini misalkan saya hapus dulu ya. Thread. Nah, variabel responnya apa? Spacer length ya. Faktornya ya ada 2, mesin sama spacer length. Oke. Oke, mau kita keluarkan apa yang kita keluarkan? Oke, kita agak mengeluarkan itu. Nah, oke, gini. Kita operator dan mesin ya, operator dan mesin. Faktornya. Oke, kita agak mengeluarkan ini, optionnya kita juga tidak. Coding juga tidak perlu sementara, stepwise juga tidak perlu. Grab oke, residualnya kita keluarkan aja ya. Nanti kita keluarkan, resultnya kita default aja, storage kita keluarkan aja, fit residual, standardize residual kita keluarkan aja. Oke, kemudian selesai. Sudah ya, responnya spacer length, faktornya, operator, dan mesin. Klik OK, shred. Nah, keluar ini, diminimize dulu teman-teman. Oke. Nah, jadi yang kita baca itu ini ya, analysis of varian atau tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya seperti ini, yang kita baca seperti ini. Nah, untuk biar lebih jelas saya sudah naruh di slide ya. Nah, kita lihat di slide. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, ANOVA. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, di sini kan ini mesin, ini operator ya, mesin operator. Jadi kita sudah menghitungnya derajat kebebasannya 3. Kan mesin ada 4 mesin ya, derajat kebebasan kan 4 min 1 berarti 3. Operatornya ada 5 ininya operatornya, maka DF-nya atau derajat kebebasan 5 min 1 4 ya, sesuai rumus tadi. Kemudian sum of square-nya ini min square-nya dihitung kalau menggunakan rumus seperti tadi. Kalau ini kan sudah output Minitab 56. Kemudian mesin untuk F value-nya 3,85, operator F value-nya 0,46. Nah, untuk lebih mudah, kita langsung menggunakan P value untuk memutuskan, untuk membaca apakah diterima atau ditolak hipotesisnya. Nah, misalkan yang pertama, untuk mesin, ya, nilai P value-nya 0,039. Misalkan alfa yang kita gunakan itu 5% atau 0,05.
Nah, maka berarti P value 0,039 kan kurang dari alfa. Alfanya kan 0,05 yang kita gunakan. Maka keputusannya tolak H0. Artinya apa? Artinya paling tidak ada satu mesin yang berbeda. Atau kita juga bisa menyimpulkan ada pengaruh perbedaan mesin terhadap spacer length. Jadi itu adalah keputusannya ya. Jadi perbedaan mesin memberikan pengaruh terhadap spacer length. Nah, untuk operator bagaimana? Nilainya 0,763 ya. 0,763. Nah, P value-nya berarti kan lebih besar dari alfa. Sehingga kita bisa memutuskan terima H0. Artinya apa? Artinya tidak ada pengaruh perbedaan operator terhadap spacer length. Atau bisa disimpulkan perbedaan operator itu apa? Tidak memberikan pengaruh ya, tidak ada perbedaan antara operator 1 sampai operator 5 itu tidak ada perbedaan untuk spacer length-nya. Jadi seperti itu ya cara membaca output Minitab dengan menggunakan ANOVA. Nah, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman terkait two-way ANOVA dengan menggunakan software Minitab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.